Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak lan Ibu ingkang minulya segenap keluarga Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah. Kita sampai Ahad hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk thalabul ilmi, untuk mengisi akal yang Allah anugerahkan kepada kita dengan aneka macam ilmu pengetahuan, di antaranya yang paling penting adalah ilmu agama. Bapak dan Ibu, jangan berkecil hati kalau yang hadir Sedikit. ini banyak. Iya, 3 itu sudah jamak. Bahasa Inggris 2 malah sudah jamak. Ini banyak. Kita akan masuk surat baru, surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Bapak Ibu, untuk mengobati rasa kangen seperti yang diusulkan oleh salah satu jamaah kita, lama semenjak kajian tafsir nggak pernah lihat video. Sekarang mulai hari ini kami munculkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa
Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu, al-fath aslinya kan al-fathu, tapi karena akhir ayat disukun, berarti ada dua sukun. Wal fath, taknya sukun, haknya doma, tapi karena berhenti di sukun, berarti ada dua sukun. Bagaimana cara membacanya? Itu tadi, makanya saya ulang. Kita perhatikan bareng-bareng. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kan ada dua sukun, tak dan hak. Hanya hilang ndak huruf hak, sukunya hilang. Iya, kadang ada yang membacanya hilang. Fat gitu toh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti hanya hilang kan? Iya. Itu kalau kayak begitu ada dua cara membaca. Dua-duanya disukun. Waalaikumsalam. Dua-duanya taknya disukun, haknya juga disukun. Sehingga bacanya kayak tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya kelihatan, tidak hilang. Nanti cara yang kedua, hanya tetap dibaca doma tapi pelan. Itu yang menjadikan tidak kelihatan. Idza jaa nasrullahi wal fathu, tapi pelan. Punya pelan. Iya, pelan, sehingga seperti tidak kedengaran. Cuman bagi yang tidak ngerti, akhirnya benar-benar hilang. Fat sudah berhenti. Wal fajr kan ada rohnya. Wal fajr, wal fajri atau wal fajr. Jadi tidak hilang. Kalau wal fajr, wal fajr, kol-kolah yang muncul kol-kolah jimnya, rohnya hilang. Jadi kalau ada dua huruf sukun seperti itu, bisa dua cara membaca, dua-duanya disukun. Wal fath, hak sukunnya itu muncul. Wal fath. Atau kalau tidak, tetap doma tapi bacanya sangat pelan. Wal fath. Wal fath ini saya kelihatan keras karena pakai mic. Kelihatan keras karena dibaca pelan, awam nyangkanya tidak dibaca, akhirnya tiru-tiru wal fath kayak gitu toh. Itu yang salah. Waalaikumsalam. Maka di situ tidak boleh awam. Disitulah makanya kita tidak boleh awam, karena kalau kita awam tidak tahu akhirnya jadi salah faham. Ini surat An-Nasr. ورأيت الناس. Berikutnya Bapak dan Ibu, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katanya surah An-Nasr ini juga selain berbicara tentang kemenangan, menurut Ibnu Abbas adalah tanda dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Apa komentar Anda? Iya.
Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa ayat ini, surah ini tentang ajal Rasulullah SAW. Yakni kata Ibnu Abbas, dalilnya Rasulullah SAW itu ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul untuk membawa Islam. Nah, ketika An-Nas, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, artinya sudah di penghujung Rasulullah itu berakhir tugasnya. Berakhir tugasnya. Sudah selesai, maka disitulah ajal Rasulullah. Oleh karena itu begini juga, bahwa hidup itu bukan untuk menikmati kemenangan, tetapi untuk memperjuangkan kemenangan. Bahkan Rasulullah tidak menikmati kejayaan sampai ke Persia, kejayaan sampai ke Syam, ya, ke Baitul Maqdis. Rasulullah belum. Itu baru terrealisasi pada zaman Umar bin Khattab. Tidak sampai. Dan lain-lain. Ya. Di sini ada ayat fa'iza faragta fansab. Jadi perjuangan itu bukan untuk disudahi, tapi untuk terus dilanjutkan. Fa'iza faragta fansab. Dan di sini juga terlihat bahwa kenikmatan berjuang itu bukan ketika Allah berikan kemenangan itu, tapi kenikmatannya ketika Allah berikan keistiqomahan untuk selalu berjuang. Justru nanti kalau udah menang pada bertikai biasanya. Pada bertikai dan berakhir. Ya, perebutan kue kemenangan. Iya. Bagi-baginya. Kue kemenangan. Iya. Padahal kenikmatan itu saat berjuangnya. Saat berjuangnya. Kalau misalkan contoh dalam menghafal Quran sering saya sampaikan, seseorang itu seringkali ketika menghafal Quran memikirkan kapan selesai, kapan mungkin. Kok kapan selesai, kapan mungkin? Karena berarti selama dia berjuang tuh gak pernah menikmati. Ya. Selama dia berjuang menghafal Quran itu lalu apaan gitu kira-kira. Padahal mestinya kenikmatan menghafal Quran itu ketika sedang proses penghafalan itu jadi kenikmatan. Adapun selesainya terserah Allah. Mau kapan Allah berikan nasrullah, kapan Allah berikan fathun, kapan Allah memungkinkan, kapan Allah hatamkan, itu tidak perlu pikirkan itu. Yang penting terus saja fasabi murojaahnya, wastagfir istighfarnya, sholatnya, menghafalnya, di situ aja terus. Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya ketika surah An-Nasr ini turun. Hampir selesai. Ya. Ya. Artinya ini jelang wafat. Menjelang wafat. Bahkan mengatakan katanya 70 hari lagi. Iya. Artinya secara misi. Iya. Misi sudah selesai, tinggal nunggu kematiannya, nunggu wafatnya. Ini menarik juga ya tawilnya Ibnu Abbas ya. Iya. Dari sudut yang berbeda ya, tidak diduga oleh para kibar sahabat. Iya, oleh Umar bin Khattab tidak menduganya, dan disebut ilmu mauhibah laduni yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Abbas. Satu lagi. Di antara surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan di akhir hayat Nabi Muhammad SAW setelah pengorbanan bertahun-tahun, perjuangan yang tiada henti, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau bertasbihlah, memuji Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu Allah yang kasih taufik kepadamu. Semuanya Allah yang memudahkan untuk diri. Allah wastaghfir, dan kau minta ampun sama Allah. Nabi bisa minta ampun di akhir hayatnya. Apalagi orang kayak kita, maka berbanyak istighfar. Termasuk di kata wastaghfir, ada hunya, jangan sampai hilang. Jika kita berhenti wastaghfir, salah punya ini.
Tapi hanya juga disukunkan wastaghfir. Atau tadi pelan wastaghfirhu. Ada bunyi, nggak hilang, tidak hilang sama sekali. Mari Bapak dan Ibu kita masuk ke kajian. Kajian tafsir surat An-Nasr. Nama surat ini An-Nasr. Pemahaman mendalam tentang surat kemenangan dan pertolongan Allah. Surat ini bicara tema utamanya tentang kemenangan dan pertolongan Allah. Nanti ada tambahan lagi yang tersirat. Ini yang tersurat kemenangan dan pertolongan Allah. Yang tersirat tadi ni'ayah. Ni'ayah itu berita kematian. Berita kematian Nabi. Itu kalau di masjid musola kita dengar pengumuman innalillah, itu ni'ayah, berita kematian. Jadi turunnya surat An-Nasr itu yang tersirat itu ni'ayah tentang dekatnya ajal Nabi. Dan memang Nabi kan, itu kan ayat surat ini turun ketika Nabi haji wada, haji perpisahan. Haji wada itu kan tahun 10 Hijriah, bulannya kan Dzulhijjah. Haji kan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan An-Nasr turun saat Nabi sedang wukuf di Arafah. Nabi sedang wukuf di Arafah. Ada juga versi yang kedua saat Nabi sedang di Mina, hari-hari melempar jumroh. Itu kan berarti bulan Dzulhijjah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Berarti kan dari Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, ninggalnya Nabi dengan lahirnya sama, 12 Rabiul Awal. Jadi memang tidak ada 3 bulan, 2 bulan lebih sejak turunnya surat An-Nasr, kemudian Nabi meninggal. Jadi memang di situ secara tersirat ada tanda atau pemberitahuan Allah kepada Nabi, ada sinyal bahwa Nabi wiswayai. Keagungan Al-Quran dan relevansi surat An-Nasr. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang membimbing umat manusia sepanjang zaman. Surat An-Nasr meskipun pendek hanya 3 ayat, surat paling pendek dan surat yang terakhir diturunkan. Surat yang terakhir diturunkan mengandung hikmah mendalam tentang pertolongan Allah dan kemenangan sejati. Ini yang tersurat, yang tersirat tadi, ni'ayah. Surat ini sangat relevan untuk zaman sekarang, mengingatkan umat Islam akan janji Allah terhadap orang-orang beriman dan berjuang di jalannya. Tidak hanya Nabi dan para sahabat yang diberi janji oleh Allah. Kemenangan diantaranya pembebasan kota Mekah, itu janji Allah kepada Nabi, kepada para sahabat. Orang beriman itu Allah berjanji pasti akan memberikan pertolongan. Tidak mungkin tidak.
Surat An-Nasr ini bukti bahwa Allah pasti akan merealisasikan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang layak diberi pertolongan oleh Allah. Makanya tugas kita, tinggal kita harus menjadi orang beriman yang layak. Jadi kita tugasnya melayakkan diri agar kita layak mendapat pertolongan Allah. Penamaan surat An-Nasr. Nama yang pertama An-Nasr dari kata Nasoro yang berarti pertolongan. Orang-orang Nasrani itu umatnya Nabi Isa alaihissalam dikatakan Nasoro, agamanya agama Nasoro, penolong yang menolong Nabi Musa. Nabi Isa, man ansori ilallah, siapa yang akan jadi penolong aku kepada Allah? Qolal hawariyun, sahabat-sahabat dekatnya Nabi Isa berkata, nahnu ansorullah. Nabi juga punya sahabat-sahabat penolong, penduduk Madinah, kaum Ansor itu. Jadi nama pertama An-Nasr, pertolongan. Hebatnya Bapak Ibu, kata Nasr diidofahkan, disandarkan langsung kepada Allah. Pertolongan Allah, Nasrullah, pertolongan Allah. Kalau sudah pertolongan Allah, siapa yang bisa menangkal? Kalau sudah bantuan Allah, siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa melarang? Tidak ada. Kalau pertolongan manusia bisa dicegah. Gaza banyak bantuan, pirang-pirang diblokade, bisa. Tapi kalau pertolongan Allah tidak akan bisa diblokade, tidak akan bisa dicegah. Nyatanya walaupun sebegitu luar biasanya orang-orang kafir Mekah melawan Nabi, kalah kapok. Dan kalahnya kalah apa ya? Kalahnya kalah apa, istilah bahasa sing enak, kalah apa ya? Kalah orang Asorake kan itu ya. Tapi ketika merebut kota Mekah, tidak mempermalukan penduduk Mekah yang telah memusuhi, menzolimi Nabi. Yang orang Mekah sendiri sudah menduga pasti akan terjadi euforia balas dendam. Pasti itu. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api, sama sekali yang mereka duga tidak terjadi. Kekalahan apa boleh dipaksakan, kekalahan simpatik, kemenangan simpatik. Nabi itu ketika masuk kota Mekah dengan pasukan 10.000 orang, 10.000 itu pasukan terbesar saat itu. Untuk masyarakat Arab loh, Romawi Persia bisa ratusan ribu. Tapi masyarakat Arab saat itu 10.000 itu sudah luar biasa. 10.000 ngepung kota Mekah, masuk dari 4 pintu. Pintunya kota Mekah dibagi 4 pasukan itu. Dan Nabi ketika masuk Mekah itu sudah tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ada perlawanan. Tidak ada yang mencegah. Kalau pasukan Abraha sama dari Son'a ke utara menuju Mekah tanpa perlawanan. Ada perlawanan secuil kapok, nggak seberapa dibanding kekuatan pasukan. Tapi begitu perbatasan Mekah, tanah haram, ngunci, kaki-kaki gajahnya itu nggak mau maju.
macet, mesinnya macet. Itu pertolongan Allah. Nabi Muhammad sama sekali tidak ada. Ya karena waktu itu Nabi pakai strategi. Strateginya apa? Pertama, gerakannya senyap. Nggak diumumkan Nabi mau nyerang Mekah. Nggak diumumkan. Yang ngerti ya kaum muslim saja di Mekah itu. Dibentengi, dicegah sedemikian rupa biar rencana itu tidak bocor keluar. Betul-betul sahabat Nabi kaum muslimin juga menjaga, saling ikut mengawasi, saling ikut memperhatikan kalau ada pengkhianat yang membocorkan. Sampai Nabi 10.000 besar loh. Itu jalan yang ditempuh pun zigzag, tidak jalan yang biasa. Itu tadi demi menjaga senyap. Walaupun sempat ada salah satu sahabat yang membocorkan, kirim kurir, kirim surat, diberitahukan dikirim suratnya ke Mekah bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Tapi sudah ketahuan oleh sahabat Ali, diinterogasi. Walaupun akhirnya Nabi memaafkan sahabat yang membocorkan itu, karena alasannya bisa dimaklumi oleh Nabi, walaupun tetap salah bagaimanapun alasannya. Dia itu takut karena keluarganya masih banyak di Mekah. Kalau terjadi pembantaian kan dia keluarganya sendiri, makanya memberitahu biar minggir gitu loh, menghindar, ngungsi apa-apa. Itu sahabat aja sudah punya rasa takut. Padahal yang terjadi sama sekali tidak ada pembantaian. Itu sahabat saja ada yang merasa takut. Apalagi orang Mekahnya yang akan diserbu, yang dulu menzalimi, mengusir Nabi dan para sahabat yang lain. Itu Bapak Ibu, malam sebelum paginya nyerang Mekah, itu Nabi berkemah dengan 10.000 pasukan. Ketika berkemah itu masing-masing disuruh bikin kelompok-kelompok, bikin api unggun. Jumlahnya berapa? Akhirnya malam itu orang Mekah termasuk Abu Sofyan sudah mulai gelagat, ngerti, mencium kehadiran Nabi itu. Akhirnya dia naik ke tempat tinggi, ngelihat itu obor api unggun banyak temen. Itu memang salah satu strategi untuk menciutkan nyali. Akhirnya udah, loh ini pasukan apa? Dadakan, gak mungkin mereka siap-siap semalam itu. Dadak gitu. Sudah gak ada harapan. Abu Sufyan, kepala sukunya sendiri, akhirnya keluar cari-cari info. Ditangkap kemudian dihadapkan ke Nabi, diajak masuk Islam, gak gelem, gak mau. Tapi akhirnya masuk Islam terpaksa masuk Islam. Ya karena sudah gak ada pilihan. Ya awalnya terpaksa, dipaksa masuk surga kan nggak apa-apa ya, daripada sukarela masuk. Bahkan akhirnya Nabi menghormati Abu Sufyan tuh. Setelah mau masuk Islam, disuruh kirim utusan pengumuman, siapa yang masuk Masjidil Haram selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Kan berarti Abu Sufyan dianggap gak bakalan diserang, gak akan dibunuh. Orang lain yang masuk rumahnya saja selamat, dilindungi. Siapa masuk rumah masing-masing selamat. 3 hal itu. Akhirnya begitu pasukan masuk, sudah Mekah lengang, gak ada orang. Ya karena pada masuk rumah masing-masing, masuk Masjidil Haram, masuk rumah Abu Sufyan, lengang sudah.
kalau terjadi peperangan itu ya hanya kecil, ada beberapa suku yang otot nggak mau berhalanya dihancurkan. Ali bin Abi Thalib termasuk yang mendapat tugas memerangi kelompok kecil itu. Praktis boleh dikatakan mulus tanpa pertumpahan darah, kecuali tadi kecil sedikit saja. Saat itu dihancurkan semua berhala-berhala yang ada, baik yang ada di dalam Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram, termasuk yang di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, dihabisi semua. Yang akhirnya penduduk Mekah mendapati kenyataan, ternyata mereka, Nabi dan para sahabat ya hanya merusak berhala-berhala itu, lambang kesyirikan. Sementara penduduknya tidak disentuh. Malu kan mereka. Padahal awalnya sudah mengira, sudah ketakutan, ya sudah pasti akan euforia balas dendam. Nyatanya tidak terjadi. Maka akhirnya dengan malu-malu mereka mengakui kebenaran, kebagusan, keindahan akhlak Nabi dan para sahabat yang diajar oleh syariat Islam. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. An-Nasr, pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya berhasilnya direbut kota Mekah, tapi pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi sudah panjang dari sebelum Nabi lahir. Kok punya ayah kok namanya Abdullah, padahal kakaknya Abdullah, Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Abu Lahab sih. Abu Lahab kan namanya Abdul Uzza. Allah ngaturnya begitu ya. Yang akan jadi bapaknya Nabi yang namanya Abdullah, hambanya Allah. Abu Lahab kan hambanya Uzza. Uzza nama berhala yang gede. Ibunya ya namanya Aminah, yang nanti Amin jadi gelarnya. Dan dua-duanya baik Abdullah ataupun Aminah itu orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang akhlaknya lembut, yang tidak ikut-ikutan kejahiliahan orang-orang Mekah saat itu. Dari situ saja sebelum Nabi lahir Allah sudah menskenario. Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal, tapi kan Nabi nggak terkatung-katung, langsung dipelihara oleh kakeknya, tanggung jawab. Kakeknya meninggal, pamannya Abu Thalib itu walaupun meninggal kafir, tapi beliau itu kan pasang badan untuk Nabi. Gak akan sudi kalau nggak ada Abu Thalib, Nabi kayak apa? Makanya ketika tahun ke-7 ya Abu Thalib meninggal, kemudian istrinya juga meninggal, Khadijah, kan dijuluki Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi amat sangat bersedih, dan semenjak pamannya meninggal itu keganasan orang-orang Quraisy semakin luar biasa. Bukan 7 Hijriah. Oh, Abu Thalib meninggal tahun Hijriah, sebelum hijrah itu. Bukan tahun ke-7 Nabi diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, bukan Hijriah. Tahun ke-7 Bi'sah. Bi'sah berarti kenabian, Nabi diangkat. Jadi pertolongan Allah, nikah dengan Khadijah, pertolongan luar biasa. Istri yang begitu angel menggambarkannya, yo ayu, terhormat, ya sugih, dan satu-satunya istri yang memberikan anak kepada Nabi. Ada satu lagi nanti Maria Al-Qibtiyah. Istri yang lain nggak ada. Maria Al-Qibtiyah hanya satu, memberikan anak satu.
Terus nama lain Bapak Ibu ada surat Al-Fatah. Al-Fatah berarti Fataha. Nasrullahi wal fath. Wal fath itu dari kata Fataha. Fataha itu membuka, pembukaan kota Mekah. Itu puncak kemenangan, puncak pertolongan Allah. Semenjak Mekah ditaklukkan, sudah praktis tidak ada lagi perlawanan. Itu diikuti suku-suku kecil sekitar Mekah pada sama berbondong-bondong masuk Islam. Kalau Allah ada perlawanan dari orang Yahudi, dari orang munafik, tapi yang lain sudah mulai pada KO, semuanya tunduk kepada Nabi. Itu terjadi tahun 8 Hijriah. Maka pada tahun ke-10-nya Nabi bisa leluasa melaksanakan ibadah haji, yang haji wada itu. Tapi haji wada itu sesungguhnya juga haji pertama. Haji wada kan haji terakhir perpisahan, tapi juga haji pertama yang dilakukan oleh Nabi. Ya semenjak itu kan belum pernah Nabi haji, belum ada haji. Kalaupun ada haji, nyoba-nyoba berhala. Nah, di haji wada tahun ke-10 Hijriah itulah Nabi melaksanakan haji terakhir sekaligus pertama, sekaligus mengajarkan kepada sahabat, ini loh cara haji umroh. Seperti yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu mengembalikan manasik haji, ibadah haji seperti yang dilakukan di masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi itu haji wada, tapi juga haji pertama. Pertama sesuai syariat gitu. Pertama sesuai syariat. Sebelum itu kan jahiliyah. Bahkan orang Mekah itu kalau malam telanjang bulat loh, tawaf loh. Tawaf itu telanjang. Sekarang terulang. Ya kan Enggak. ada juga yang istilahnya kan ribet di jalan nggak pada pakai baju. Nah, yang tapi itu kan bukan di sana. bukan tawaf di Ka'bah. Itu tempat suci dijaga oleh Allah, nggak bakalan terjadi kayak begitu di sana. Jadi Al-Fatah kemenangan, sebutan alternatif yang bermakna kemenangan atau pembukaan. An-Nasr berarti pertolongan atau bantuan dari Allah. Nasrullah. Nanti kalau ada nama Nasrullah, ada Nasruddin. Nasrullah pertolongan Allah, angger Nasruddin pertolongan agama. Makanya yang benar kalau mau digandeng dengan din, Nasiruddin. Hanya panjang, Nasiruddin, penolong agama. Kayak yang Syekh Nasiruddin Albani. Lebih tepat itu bukan Nasruddin. Kalau Nasruddin penolong, bukan penolong, pertolongan agama. Edro, kalau pertolongan Allah, iya. Jadi kalau mau pakai kata Nasr digandeng dengan din, ya Nasiruddin, penolong agama. Kemudian nama yang lain surat Al-Akhirah, ada hanya nih. Surat Al-Akhirah. Al-Akhirah akhir. Karena memang surat terakhir turun. Surat terakhir turun. Surat yang terakhir turun.
satu geluntung sesurat gitu. Kalau yang al-yauma akmaltu, iya itu terakhir tapi bukan satu surat lengkap, ayat, satu ayat terakhir turun. Dinamakan demikian karena merupakan surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Nama-nama ini mencerminkan tema utama surat. Tapi yang tersurat tadi, janji Allah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka yang beriman dan bersungguh-sungguh. Atau ada juga nanti nama yang lain, surat Taudiyah, perpisahan itu kan. Ada lagi surat Taudiyah, wada itu Taudiyah, perpisahan, surat perpisahan. Ini nama surat yang terkait dengan yang tersurat. Yang tersirat materinya materi tadi, ini ayat. Atau yang nama yang tersirat at-Taudiyah tadi. Taudiyah tadi nama untuk hal yang tersirat, perpisahan, karena tidak lama setelah itu Nabi berpisah. Asbabun nuzul, konteks sejarah turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr turun pada tahun itu 8 Salangit. Tahun 10, kalau 8 itu pembebasan kota Mekahnya. Surat An-Nasr turun tahun 10 Hijriah setelah Nabi Muhammad dan sahabatnya mempersiapkan diri untuk perjuangan panjang. Latar belakangnya mencakup penaklukan kota Mekah. Berita tentang penaklukan kota Mekah yang sudah ditaklukkan kota Mekah turun setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Itu pembebasan kota Mekahnya tahun 8 Hijriah. Turun An-Nasrnya tahun 10 Hijriah. Momentum spiritual menandai puncak dakwah Nabi di Mekah dan pertumbuhan yang cepat pengikut Islam di seluruh Jazirah Arab. Pesan persatuan menegaskan bahwa kemenangan bukan karena kekuatan manusia semata, tapi karena pertolongan Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang taat dan bersabar. Keutamaan membaca dan mengamalkan surat An-Nasr. Keutamaan pembacaan setiap huruf membawa kebaikan berlipat ganda. Bukan hanya An-Nasr, seluruh Al-Quran juga begitu. Membaca dengan khusyuk akan meningkatkan keimanan. Sama, surat yang lain juga sama, ayat yang lain juga sama. Al-Quran kalau dibaca dengan khusyuk akan meningkatkan keimanan. Doa pembaca didengar Allah. Orang yang membaca surat An-Nasr doanya didengar Allah. Ini juga sebenarnya nggak spesial surat An-Nasr. Sama ya. Sama yang lain juga. Keutamaan pengamalan, memahami janji Allah, memberi ketenangan jiwa. Kalau kita yakin dengan janji Allah,
akan memberikan ketenangan jiwa. Allah berjanji, banyak janji-janji Allah dalam surat-surat yang lain terhadap orang beriman. Nah, kita harus yakin dengan janji Allah itu. Buktinya surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu menunjukkan Allah membuktikan janjinya kepada orang-orang beriman dengan memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, mengingatkan pentingnya kesabaran dan doa. Nabi dan para sahabat sabarnya kayak apa ya? Menghadapi apa hiruk pikuk, suka dukanya perjuangan. Dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki loh ya. Berapa kilo itu? Nabi naik onta, tapi kan tidak selalu naik onta. Jumlah ontanya pira? 10.000. Kuda, onta, keledai tidak semuanya. Kan jumlah onta, kuda, keledainya nggak sampai 10.000. Untuk membawa barang-barang. Jadi jalan kaki 8 hari baru nyampe ke Mekah. Karena berjalan membawa peralatan perang dan seterusnya, logistik dan lain sebagainya. Itu kesabaran, butuh kesabaran yang luar biasa. Menguatkan iman saat ujian. Menguatkan iman saat ujian. Artinya nopo? Ketika kita merasa sedang diuji oleh Allah, baca surat An-Nasr yang di dalamnya membahas tentang pertolongan Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan jalan keluar. Apalagi kalau dikolaborasi dengan surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia piawi, pandai menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Kalau ada di antara kita ada orang Islam, orang beriman punya masalah orang rampung-rampung, nah, koreksi itu keimanan, ketakwaan, ketaatannya kepada Allah. Kalau saya sholat terus-terusan orang tinggal, lihat kualitas sholatnya evaluasi. Oh sholatnya bagus, berusaha khusyuk ini kena virus sirik ria ora kan itu yang berat di situ, yang berat di situ. Kemarin saya cerita di kelas hari Sabtu itu, tidak mudah terbebas dari ria, dan di situ memang konsentrasi iblis menggoda kita. Ria. Makanya Nabi paling khawatir terjadi ria. Seperti yang dulu sering saya contohkan, sholat nang musola pakaiannya biasa, nang masjid gede pakaiannya luwih apik. Padahal yang dihadapi Allahnya sama. Di musola ya Allah, di masjid ya Allah, bisanya pakaiannya beda. Karena faktor manusia kan. Sholat nang umah, Santo barang nang masjid, karena izin sama Allah apa sama manusia? Manusia itu pasti itu. Manusia itu sudah ria, tidak murni Allah, tapi manusia itu syirik. Saya sampai kemarin juga bilang saya itu jadi imam. Kadang saya sering lupa surat. Kenapa? Saking takut salah. Saking takut salah.
Jadi jaga image betul, ben mulus. Malah salah, lalai. Iya, malah akhirnya kan salah karena saking takut salah. Akhirnya salah. Nah, takut salahnya ingin jaga image mulus karena nopo? Manusia. Karena manusia jamaahnya. Paling tidak ada perasaan bahagia ketika lancar mulus langkah salah. Ada rasa orang kepenak ketika salah. Orang kepenaknya kepada manusia jamaah makmumnya itu syirik boten. Syirik. Enggak mudah Bapak Ibu. Segitunya setan goda kita. Berusaha menjaga bacaannya. Ternyata karena ben aja salah, karena nggak salah ngomongkan izin kalau manusia jamaah itu kan sudah ria, bukan karena Allah tapi karena jamaah, karena tafsir ayat pertama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Bapak Ibu, di situ pakai kata-kata idza yang diterjemahkan bahasa kita apabila. Berarti pasti mboten. Apabila. Idza. Tidak pasti. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Oh, namanya apabila ada kemungkinan tidak pasti. Tapi Bapak Ibu, inilah bahasa Arab. Tidak di sini justru menunjukkan kepastian. Justru menunjukkan kepastian. Jangan ragu, pertolongan Allah pasti datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di bahasa Arab itu banyak kata-kata, satu kata tapi maknanya bisa 180 derajat. Don su'udzon, berprasangka jelek. Don itu berarti prasangka, sangka, menduga-duga baik. Husnudzon, berprasangka baik. Menduga-duga jelek, su'udzon. Don itu berarti tidak pasti. Tapi nanti di ayat lain, don itu menjadi kepastian. Contohnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang yang yakin bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi zon di situ malah artinya pasti. Di kata lain artinya ragu. Satu kata bisa maknanya berbalik 180. Itu istimewanya bahasa Arab. Sehingga kalau bahasa Arab dijadikan bahasa wahyunya Allah, sepertinya tidak salah. Kalau bahasa Indonesia malah mati bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Ajal Arab. Wafat. Wafat itu bahasa Arab. Ajal itu bahasa Arab. Mati ya juga bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia meninggal. Apa maning bahasa Arab? Hah? Ya nopo bahasa Jawa no sedo.
mangkat kondur dumateng ngersane Gusti Allah. Ayat ini menyatakan kepastian bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Penggunaan kata apabila idza menunjukkan hal yang sudah pasti akan terjadi, bukan sekedar kemungkinan. Konteks makna, pertolongan Allah bukan sekedar kemenangan fisik, tetapi juga spiritual. Ini mencakup pembukaan hati manusia terhadap Islam. Bukan pembukaan kota Mekah wilayah saja, tapi hati manusia dibuka sedemikian rupa. Tadinya mencela Islam, menolak Allah, menjadi terbuka menerima Islam, menerima Allah. Menyebarkan agama Allah dan pemenuhan janji-janji Allah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi ini yang tersurat, yang tersiratnya tadi karena Nabi punya misi. Rasul itu kan utusan. Orang pati-pati diutus kan berarti ada yang diperintahkan untuk disampaikan. Utusannya, misinya mengimankan manusia, menghancurkan kesyirikan berhala-berhala. Sudah tercapai. Kan berarti wis wayahe Nabi untuk kembali. Ayat yang kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah penaklukan Mekah terjadi ledakan masuk Islam. Manusia berbondong-bondong, afwaja, rombongan demi rombongan. Kalau pasukan Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil berbondong-bondong, burungnya terbang berbondong-bondong, menjatuhkan batu-batu yang menghancurkan pasukan gajah. Kalau ini berbondong-bondong masuk Islam, tidak ada paksaan, bukan hanya penduduk Mekah, sekitarnya pun juga masuk Islam. Ada yang saat itu, saat pembebasan kota Mekah, nanti setelah Nabi pulang ke Madinah pun masih banyak utusan. Nanti ada yang dinamakan Amul Wufud, tahun ke-10 itu. Setelah pembebasan kota Mekah, sebelum Nabi meninggal itu, ada dikatakan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Karena banyak utusan-utusan datang ke Madinah ke Nabi, menyatakan masuk Islam, menyatakan baiat setia terhadap Nabi. Jadi bukan hanya di Mekah saat pembebasan kota Mekah saja. Hikmah spiritual, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa dakwahnya telah mencapai puncaknya. Kemenangan ini mengukuhkan kebenaran Islam dan menunjukkan bahwa hati-hati manusia telah terbuka oleh Allah terhadap pesan tauhid. Tadi di video pertama, video kedua, bahwa Nabi dikatakan Nabi tidak menikmati kemenangan. Memang Nabi tidak perlu menikmati kemenangan. Yang harus dinikmati perjuangannya, bukan kemenangan. Kayak kita menikmatinya sekarang ketika kita sedang taklim kayak begini. Jangan nunggu kapan lulusnya terus merasa nikmat.
Kayak ketika kuliah, kalau sudah wisuda dapat S1, dapat S2, enggak. Masa-masa kuliah itulah yang harus dinikmati. Memangnya orang nikmat ketika melaksanakan kuliah. Sama kayak ketika kita sholat, itu perjuangan. Sholat pengennya selesai. Kalau sudah salam selesai sholat berarti sudah merdeka menikmati. Oh tidak, menikmati ya ketika sholat itu. Harusnya kan begitu. Nabi kan berarti yang babat alas ya. Iya. Yang menikmati kita, yang menikmati anak keturunan sahabat-sahabatnya. Nabinya babat alas. Kan kalau bahasa Indonesia apa itu ada peribahasa. Ketika kita nanam pohon, jangan berpikir kita akan panen. Tapi yang panen ya nanti orang di belakang kita. Pohonnya belum berbuah, kitanya sudah meninggal. Yang nanam padahal kita. Lah itulah memang tugas kita. Menanam, wodene panen apa ora. Itu gambarnya perempuannya nggak pakai jilbab ya. Kalau ini masih musyrik sih. Berbondong-bondong sih ya. Maka bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini tekanannya di sini. Setelah Nabi mendapatkan pertolongan Allah dari awal sampai ujung, sampai misinya terlaksana dengan baik, maka wiswayae. Karena wiswayae, fasabbih, sucikan Allah. Konsentrasi kayak kita nih sekarang. Mas Andi itu kayak gini ya. Kalau kita yang udah sepuh-sepuh nih, udah pensiunan, misi tugas sudah selesai. Wis sekarang konsentrasi, fasabih ibadah. Oh berarti orang usah kerja apa-apa nang masjid baik? Ya tidak, bukan begitu. Wong semua yang kita kerjakan bisa menjadi ibadah. Tidak berhenti berkarya. Pensiun kita ya ketika kita meninggal. Tapi kita lebih fokus untuk memperbanyak investasi. Pertanyaannya, kita sudah siap meninggal? Hampir semua kita jawabannya dulu. Bekalnya ingin secuil. Padahal siap nggak siap ya pasti mati. Maka berarti tidak ada kata lain kecuali kita harus siap-siap. Gak bisa ditunda-tunda lagi, apalagi kita nggak tahu kapan. Saya kira-kira meninggal usia berapa ya? Sekarang udah 61, lebih 1 bulan setengah. Kalau saya 62 kan berarti nggak ada setahun lah. Terus kan ongkrongan baik, bikin nom, engkolah, akhirnya keburu sampai batas, sampai ajal. Ajal itu batas. Sudah sampai ajal, datang batas tempo untuk bayar utang. Utang jatuh temponya. Janjinya nanti tanggal sekian, udah batasnya tanggal sekian itu sudah sampai, berarti segera bayar. Ya, kita nggak tahu sampai kapan.
ketua rombongan sampai buka Setia Kampus 2. Tapi dalam rangka untuk bekal itu. Itu pun pertarungan berat, Pak. Betulkah jujur hal jebule ben populer anjok sampai Kanas Lawi bentuk pendaftaran ini wis tutup udah 50 2 kelas. Nanti kan alumni Setia bisa jadi narasumber. Asisten. Pak Edi cita-citanya ada 100 kampus Setia. Kalau Kiai Gontor itu 1000 gontor. Cita-citanya pingin ada 1000 gontor. Hampir mencapai. Kalau gontornya saja baru kalau nggak salah baru sampai ke kampus gontor berapa ya? Kompor 19 sampai 20. Tapi pondoknya alumninya seabrek. Pondok alumninya cita-citanya pingin 1000 gontor. Nah, kalau Pak Edi pingin 100 Setia. Enggak di ngarang aku. Enggak, saya ngarang, bukan Pak Edi, enggak. Saya ngarang-ngarang dewek ngeledek Pak Edi. Motivasi. Ya, mudah-mudahan kita diluruskan niat untuk betul-betul cari bekal tadi. Tegak lurus Allah, bismi rabbika, bismillah. Bapak Ibu, Nabi itu tadi yang tersurat sinyal dekat ajal, maka perjuangan selesai, pertolongan Allah sudah luar biasa. Bertasbih, ucapkan tasbih subhanallah, bersiaplah mengagungkan Allah, mengakui kesempurnaannya. Bertasbih itu kan maha suci Allah. Tetapi bertasbihnya bukan sekedar verbal lisan, harus aplikatif. Perilaku yang tidak mensucikan Allah nopo syirik salah satunya. Ketika kita tidak lillah, tidak mensatukan Allah, tapi ada pamrih lain, tujuan lain, itu sudah keluar dari bertasbih kepada Allah. Karena sudah melanggar. Allah itu suci. Suci itu ketika kita mengesahkan Allah, kita menyatakan Allah suci, Allah esa, tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang tak pantas untuk Allah. Menduakan, mentigakan, mengempatkan, itu sudah termasuk bagian yang bukan bertasbih kepada Allah. Jadi ketika lisan kita bertasbih, ya semua perbuatan kita harus kita fokuskan lillahi ta'ala. Kalau apa yang kita lakukan fokus lillahi ta'ala, pasti kualitas apa yang kita lakukan bagus. Kalau sholat kita belum bagus kualitasnya, pasti tidak lillahi ta'ala. Allah bukan tujuan utama. Kalau Allah segala-galanya tujuan utama, pasti apa yang kita lakukan kualitasnya Bagus. teorinya Pak, prakteknya sing anu. Setan yang pinter. Iya. Bertasbih dengan memuji Allah, sambil memuji Allah atas semua kemenangan dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Subhanallah walhamdulillah, mensucikan Allah sembari kita pun memuji Allah.
wastaghfirhu, minta maaf atas semua kesalahan dan dosa, memohon keampunan Allah yang Maha Penerima taubat. Sembari kita minta istighfar, minta ampun kepada Allah, kita juga dibarengi dengan taubat. Taubat itu kembali, yang tadinya melakukan kejelekan kembali tidak melakukan kejelekan, tapi sebaliknya yang dilakukan kebaikan. Nah, ini bisa menjadi zikir, tapi tadi tidak hanya lisan, tidak hanya sebatas zikir ucapan lisan, tapi berusaha kita aplikasikan. Taubat ya betul-betul bertaubat, istighfar minta ampun ya betul-betul minta ampun. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bisa digandeng dengan dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ditambah ini subhanallah walhamdulillah, atau bisa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya lagi belajar Pak Bu, ketika membaca ini, zikir-zikir ini, saya rasakan biar apa ya, tak rasakan masuk ke aliran darah. Sembari berdoa, ya Allah mudah-mudahan gula darah yang mengalir dalam darah sembuh, berkurang. Kalau kita sakit apa jantungnya ada, rasakan sambil zikir itu, rasakan ngalir di dalam jantung yang sakit, ya Allah sembuhkan. Apalagi ketika ngitungnya pakai jari gitu loh, sendi-sendi yang kaku-kaku nih, ya Allah. Ya walaupun kalau sudah sampai batas ajal ya kaku, ya tetap kaku, malah tambah kaku. Kan ninggalkan kaku. Tapi minimal sebelum sampai batas ajal, ya Allah kan itu. Kalaupun ternyata masih sakit, itu karunia Allah. Kasih sayang Allah itu bukan berarti kita sehat, bergas-gas, orang ngerasa sakit sama sekali. Sakit pun itu cara Allah memberikan kenikmatan kepada hamba macam-macam. Ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih sakit, ada yang kasih jabatan, ada yang jabatannya dicopot. Jabatannya dicopot, cara Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kon aja kesuwen ngene kakek dosa, misalnya kan. Iya, bisa. Kita nggak tahu, sementara Allah Maha tahu. Ayat ini mengajarkan bahwa di saat kemenangan harus tetap rendah hati, berterima kasih kepada Allah, dan terus-menerus memohon ampun karena manusia selalu memiliki kesalahan. Hikmah dan pelajaran penting. Janji Allah pasti terpenuhi. Jangan ragu secuil pun. Bagi Allah, bagi mereka yang konsisten istiqomah dalam iman dan amal soleh, pertolongan Allah adalah kepastian, bukan harapan. Cuman ya tadi, yang namanya pertolongan Allah itu bukan hanya yang enak-enak bagi kita. Yang gak enak itu bisa jadi cara Allah mau menolong kita. Dicopot dari jabatan, selamat. Setelah itu timbul kasus besar,
seorang jabat, kan itu Allah menolong kita. Keseimbangan doa dan usaha, kemenangan datang dari kombinasi sempurna. Kemenangan datang dari kombinasi sempurna antara tawakal kepada Allah dan usaha maksimal di dalamnya. Termasuk usaha maksimal di dalamnya ada doa. Kemenangan datang dari kombinasi sempurna antara tawakal, kombinasi yang sempurna antara tawakal kepada Allah dan usaha maksimal, usaha zahir batin. Syukur saat menang. Kesuksesan harus dibarengi dengan rasa syukur dan tawadhu, bukan kesombongan atau lupa diri. Nabilah teladan yang paling bagus. Saatnya layaklah, orang pasti akan mengatakan layak kalau Nabi saat masuk ke Mekah melakukan balas dendam, wajar. Tapi nyatanya tidak. Tawadhu yang luar biasa, pemaaf yang luar biasa. Spiritual growth. Growth itu tumbuh ya, berlangsung, berkelanjutan. Spiritual yang terus berkelanjutan, bahkan di puncak kesuksesan perlu istighfar dan perbaikan terus menerus dalam perjalanan spiritual kita. Tidak ada batas. Batasnya ya ketika hembusan nafas terakhir. Tidak merasa kita sudah sampai selesai, sampai puncak. Tidak, belum puncak. Harus terus berkelanjutan. Kesimpulan dan seruan untuk merenungi makna An-Nasr. Surat An-Nasr adalah penutup sempurna Al-Quran yang mengajarkan kita tentang janji Allah yang pasti. Pentingnya kerja keras bersama doa, rendah hati dalam kesuksesan. Dalam konteks umat Islam hari ini, surat ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah datang untuk orang-orang beriman yang bersungguh-sungguh. Kesuksesan sejati bukan hanya materi, tapi spiritual dan moral. Arti materi sukses tapi moralnya rusak, spiritualnya gak bagus, agamanya gak bagus. Syukur dan istighfar adalah kunci menjaga nikmat Allah. Syukur dan istighfar. Mendapatkan kenikmatan ya bersyukur, tapi jangan lupa tetap istighfar. Kemenangan demi kemenangan akan terus datang bagi umat yang taat. Wallahu a'lam bishawab.